Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini adalah kebenaran yang akan terungkap. Kira-kira kebenaran apa yang akan terungkap oleh untukmu? Dimana ada keadilan untukmu dari semesta ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan ya kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Untuk Sagittarius di sini ada 2 kartu ya. Kita tidak pick ke card ya. Saya mau tarik energi, berikan energimu sambil fokus pada kartu, di mana ini adalah keadilan-keadilan atau apa yang terjadi dan keadilan apa yang akan kamu dapatkan. Dan di sini pesan semesta untukmu nanti ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar hidupmu lebih bahagia di hari depan ya. Oke, saya sisihkan kartu satu ya untuk pesan semesta. Kita ke kartu kebenaran-kebenaran yang akan terungkap oleh dirimu. Oke, di sini saya lihat ada kehancuran ya, dimana ada the tower. Kamu membangun rumah tanggamu baik atau hubungan dengan baik, tapi seolah-olah kamu yang menghancurkannya. Ini ada tuduhan-tuduhan atau fitnah ya, yang mana ternyata dia selingkuh, karena kita hancur karena selingkuh, dia hancur karena ini, dia hancur karena pokoknya intinya dari Taurus. Seolah-olah kamu adalah dalang dari semua kehancuran hubungan ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu dalam pekerjaan ya, wah kita merugi karena Taurus. Ini ada tuduhan-tuduhan seperti gitu. Selalu apa yang kamu kerjakan itu salah ya. Wah kita merugi nih, atau kita bangkrut nih gara-gara keputusan Taurus. Wah karena dia dan dia. Jadi karena Taurus dan Taurus. Ya ini antara hubungan dengan karir ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu berkompetisi ya dalam sebuah turnamen, wah kita kalah karena Taurus nih. Coba kalau dia ambil, atau coba kalau dia begini, coba kalau dia begitu. Banyak ada komplain-komplain yang membuat atau menyudutkan kamu. Seolah-olah kamulah yang bersalah atau harus bertanggung jawab atas masalah itu. Yang mana kamu tidak tahu menahu. Ya, padahal ada juga yang sebenarnya kamulah korban, bukan dalang, tetapi seolah-olah untuk membenarkan apa yang dilakukan, ya dia menuduhmu. Entah contoh, saya selingkuh. Iya, karena Taurus itu orangnya kasar. Iya, karena Taurus itu orangnya tinggal marah-marah, ataupun mungkin kondisinya Taurus itu tidak betah di rumah, nggak urus rumah, nggak urus suami, nggak urus istri, contoh itu ya, anak-anak. Ini contoh. Kamu bisa jadi dia membenarkan kesalahannya dan kamulah yang salah. Ya, seolah-olah salahnya dia salah atau benar tetap benar. Hak veto di dia. Ya. Nah ini. Saya lihat di sini kamu diam dan akhirnya bisa terungkap. Dimana
mungkin kondisinya kalau seandainya dia selingkuh, ya, dia selingkuh, dan akhirnya mungkin selingkuhnya pergi ke dia, pergi dari dia maksudnya, tidak betah sama dia, ataupun mungkin terbukti bahwa ternyata dibilangnya nggak kehancuran ini karena Taurus, padahal sebenarnya ya karena dia. Jadi orang-orang itu berpihak pada kamu, itu hanya alasan saja. Ataupun kalau sebuah turnamen kamu tidak dimainkan lagi, tetap juga kalah atau bangkrut. Kalau dalam bisnis tanpa ada kamu, mungkin kamu sudah resign, ya akhirnya perusahaan juga itu bangkrut walau tanpa dirimu. Berarti bukan kamu dalangnya. Jadi semesta itu memberikan keadilan-keadilan di mana kebenaran itu terungkap, di mana bukan kamu dalang dari sebuah permasalahan atau sebuah kecelakaan atau sebuah kalau dibilang kebangkrutan. Ya. Jadi semesta berpihak kepadamu. Ya, jangan takut. Oke, di sini ada Three of Pentacles, di sini ada triparty. Ya, saya sudah bilang tadi triparty juga di The Tower. Dimana di sini triparty ini lebih ke keuangan. Ya. Contohnya, uang saya habis tuh gara-gara Taurus, padahal dia pakai dengan triparty yang lain. Orang-orang lain gitu. Entah triparty dalam artian hubungan, ataupun mungkin dia menyalahgunakan itu untuk mungkin happy-happy sendiri. Ya. Macam contoh, dia habis gajian bukan dia kasih ke kamu ya untuk anak dan istri ataupun bagaimana, ya malah dia pergi pakai untuk happy foya-foya, ya ujung-ujungnya habis, ya nggak ada, kamu sendiri yang kelabakan cari. Ataupun mungkin kondisinya kamu kasih tapi serasa belum cukup, kurang kalau kamu kalau dia wanita ya, kurang aja ya, minta besok lagi minta, padahal dia pakai untuk ke salon, pakai untuk ini kebutuhan pribadinya, atau bahkan mungkin investasi yang gak jelas, atau bahkan mungkin dia meminjamkan ke orang-orang dimana kamu gak beres, hidup kalian, rumah tangga kalian gak beres, tapi malah dia seolah-olah itu kayak banyak duit ya untuk casing ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan ya, karena bicara keuangan, dimana pada saat kamu sudah nggak mempunyai keuangan, dia bilang karena dia tuh nggak menafkahi saya, makanya kita hidupnya begini. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang kalau seandainya kamu wanita, iya karena dia boros, padahal uangnya memang dibilangnya nggak cukup gitu. Pokoknya intinya masalah keuangan, padahal bahkan mungkin dia tidak menafkahi, dia tidak bersyukur, dia tidak begini ya, pokoknya sekarang kan tekan secara mental kamu, sehingga kamu tuh kayak macam rasa, apakah benar saya seperti begitu, saya sudah menyediakan ini, dia kurang bersyukur ya. Bawa-bawa agama, ini ada bawa-bawa agama, jadi kamu tuh tekanan betul-betul drop karena sudah bawa-bawa agama lagi, seolah-olah kamu tuh manusia yang paling berdosa gitu, dan dia adalah penyelamat ya. Apalagi bicara riskan ya, tentang uang. Nah ini ya, jadi akhirnya ya mungkin kamu berpisah dengan dirinya, dan akhirnya kamu up. Sekarang dia merasa bahwa ternyata Taurus yang saya merasa bahwa dia gak bisa apa-apa, ternyata dia bisa lebih dari saya. Contohnya kalau kamu disolimi ya, kamu yang dituduh bahwa kamu yang menghabiskan uang ya, akhirnya kamu mungkin kalau seandainya kamu sudah berpisah ya, kamu kerja, akhirnya kamu punya uang itu, tabungan yang mungkin kondisinya dulu mereka tidak menafkahimu, akhirnya kamu bisa sendiri dan menghidupi keluarga dengan hasil keringatmu. Yang mana mungkin dulu dia bilang menghabiskan uang, padahal dia nggak memberikan nafkah. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang kamu boros ya, ternyata ya mungkin kalau seandainya kamu sudah berpisah, malah kalau dibilang bukan boros sih, maksudnya tidak menafkahi ya, ternyata kamu bisa up begitu, dan walaupun sudah berpisah kamu tetap masih memberi nafkah kepada anakmu. Ini contoh, kamu bisa menyesuaikan ya. Ini energinya kan bisa terbolak-terbalik, entah di kamu yang tidak entah kamu dari sisi pria atau wanita ya, karena saya bicara tentang uang. Ada yang karena perpisahan ini karena uang juga, tetapi ternyata kamu buktikan bahwa saya masih bisa bertanggung jawab.
untuk anakku, untuk menafkahi anakku. Yang mana dulu dia merasa bahwa kehancuran ini karena tidak ada nafkah. Ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak orang ya, kamu bisa menyesuaikan. Kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading. Ya, Page of Pentacles. Saya lihat di sini kejayaan akan datang kepadamu. Cita-citamu akan terwujud. Jangan takut. Saya lihat kamu disolimi tadi ya. Macam contoh, apa yang kamu punya diambil, dituduh, atau bahkan mungkin ada yang malah menghasutmu, akhirnya kamu harus keluar dari perusahaan. Tetapi akhirnya kamu bisa bangkit walau tanpa mereka. Ya, semesta memberikan kebenaran-kebenaran itu, bahwa mungkin yang mereka merasa bahwa kamu tidak bisa apa-apa, akhirnya kamu bisa bangkit dan kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa topangan dari orang lain. Akhirnya mereka bangga pada kamu. Ya. Ini orang-orang nih merasa bahwa Taurus tuh apa sih ya, mungkin dia sepandang enteng kamu, apalagi di sini ada saudara ya saya lihat ya, atau mungkin keluarga ayah ibu membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu atau adik kamu ya. Ini contoh, kamu bisa menyesuaikan saja, yang mana sekarang dia bangga pada kamu. Mungkin kamu sekarang sudah jauh lebih mapan dari saudaramu yang dulu mungkin mereka banggakan itu, seolah-olah kamu tidak bisa apa-apa ya. Akhirnya kebenaran itu muncul bahwa kamu bukan orang bodoh, kamu bukan orang yang lemah, kamu orang kuat, kamu orang cerdas. Dengan adanya bukti bahwa kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, cita-citamu itu. Jadi jangan takut ya. Ke depan kamu akan jauh lebih baik loh. Jangan pernah takut, raihlah impianmu. Selama itu baik dan tidak merugikan orang lain, lakukanlah. Ya. Di sini ada King of Swords. Ya, belajarlah dari pengalaman. Semesta mungkin kondisinya orang-orang itu toksik, ya jangan dekat-dekat. Ya, karena di sini ada suka tuduh menuduh, ataupun mungkin kondisinya apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya iri di sini ya. Ya kamu harus belajar bahwa orang ini si Ani tukang iri, karakternya tukang iri. Ya, jangan dekat-dekat dengan orang toksik itu. Ya, ataupun circle itu tukang gosip. Jangan. Kamu harus belajar dari karakter-karakter mereka yang tidak membawamu ke dalam kebaikan. Ya. Jadi mungkin ada tuduhan-tuduhan ya, ataupun mungkin kondisinya mereka ember ya. Menuduhmu ini, menuduhmu itu, akhirnya kebenaran itu terungkap. Contohnya, mereka menghasutmu atau mungkin kamu dihasut. Ya, ternyata orang itu bisa membuktikan bahwa apa yang orang lain itu omongkan terhadap kamu ya itu salah. Ataupun mungkin kalau kamu yang dihasut, berarti kamu bisa membuktikan bahwa apa yang mereka omongkan itu salah. Ya, jadi di sini ada diskomunikasi, ada kesalahpahaman yang mana akhirnya bisa terselesaikan. Ini dari circle kamu juga. Yang mana ada orang yang iri, ya akhirnya hasut menghasut. Ya, ini lebih ke ada juga dari sisi bisnis, pekerjaan, atau bahkan keluarga sendiri yang diskomunikasi. Ya, karena memang ada yang iri juga. Tetapi sebenarnya dibungkus dalam hal ternyata diskomunikasi, padahal sebenarnya dia iri. Cuman karena tidak terjadi seperti yang diinginkan sehingga iya diskom gitu. Padahal sebenarnya memang gagal. Karena ya itu kamu bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Nah, ini ya. Jadi kebenaran-kebenaran itu akan datang kepadamu, selalu berbuat baik ya, nggak usah terlalu cari pembelaan, buktikan saja dengan tindakan kamu agar orang-orang lain itu tahu bahwa ternyata kamu yang dikatakan si A ini salah, yang ini loh yang benar. Biarlah orang yang menilai kamu, bukan kamu yang bilang dirimu baik, tetapi biarlah orang itu yang mengatakan, orang lain yang akan menilaimu baik atau tidaknya dirimu. Jadi berlakulah yang baik supaya hidupmu bisa diakui bahwa kamulah orang baik, tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Oke, berikutnya yang terakhir di sini ada Three of Empress. Ada yang tidak ini ya, ada yang tidak dibilangnya tidak bertanggung jawab. Mungkin kamu hamil di luar nikah, dihamili gini contoh, ataupun malah kamu ditinggalkan, dicampakkan, tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berjuang bersama, intinya kata mau bersama selamanya, ujung-ujungnya pada saat dia sudah di atas, dia campakkan kamu. Ini ada pencampakan ya, dimana akhirnya dia menyesal
Kamu sudah pergi meninggalkannya, kamu jauh lebih bahagia sekarang. Dia mau datang. Saya lihat di sini ada mantan-mantan kamu ya. Mau ajak triparty, padahal dia udah mempunyai pasangan. Ataupun mungkin kondisinya dia mau mengambil hati kalau seandainya dia tidak bertanggung jawab terhadap anakmu, seolah-olah mau menjadi seorang ayah atau ibu yang baik terhadap anak, membelikan ini itu kepada anak ya, supaya mau dikatakan baik ya, mencari apa ya, sanjungan atau pembelaan untuk dirinya di masa lalu. Ya, bahwa wah, ayah saya nggak seperti yang ibu saya katakan, ayah saya baik, nih lihat dia belikan saya mainan, katanya pelit, katanya nggak bertanggung jawab, tapi ayah saya bisa membuatku bahagia. Ini contoh, karena dia mau mengambil simpati dari anak atau dari dirimu ya, yang mana mungkin ada sesuatu yang dia tidak dapatkan dari pasangannya saat ini, dia mau dapatkan dari dirimu, entah duit, entah seks, ataupun yang lainnya. Karena saya lihat di sini ada ajakan-ajakan untuk triparty, walaupun mungkin modusnya silaturahmi. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang bermodus seperti ini, atau bahkan mungkin kamu dalang dituduh selingkuh ya. Wah, ternyata kamu pelakor, kamu pebinor ya, padahal pasangannya yang datang-datang nyosor-nyosor ke kamu, dan kamu bisa buktikan itu bahwa saya tidak seperti begitu. Saya tidak seperti yang dituduhkan oleh kamu. Pasanganmu yang datang-datang kepada saya. Nah, ini contoh ya. Kamu bisa membuktikan semua tuduhan itu bahwa tuduhan yang dikatakan mereka itu salah. Ataupun mungkin di sini kamu lebih tegas untuk dirimu ya, agar tidak disakiti lagi, tidak dihianati lagi seperti dulu ya. Dan saya lihat di sini kamu akan lebih up ya, lebih bahagia, lebih enjoy, lebih happy tanpa ada orang-orang toksik atau orang-orang yang manipulatif dalam hidupmu. Dan kamu lebih ikhlas merelakan orang-orang yang toksik untuk jauh dari hidupmu. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping, rumah lagi rame. Maaf juga kalau tidak membuat kalian nyaman karena berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Jadi itu ya yang saya lihat ya, kebenaran yang akan terungkap di mana kamu buktikan saja dengan pencapaianmu bahwa apa yang mereka tuduhkan kepadamu itu salah, dan belajar dari pengalaman, jangan sampai terulang lagi masuk ke dalam jurang yang sama. Dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kalaupun ini sudah terjadi, ya ikhlaskan. Tetapi kalau belum, ya berarti kamu harus berjaga-jaga. Jangan sampai mereka menfitnah atau menjelek-jelekan kamu ya. Selalu berlaku baik. Kalau memang itu circle toxic, jauh dari circle itu sebelum kamu yang kena dari ulah mereka ya. Ataupun kamu malah dituduhkan sesuatu yang menyakitkan hati kamu ya. Jauhi orang-orang toksik sebelum mereka menyakiti kamu. Oke, di sini pesan semesta saya mau ambil 3 kartu ya untukmu. Maaf agak berisik ya. Pesan semesta untuk Taurus. 1, 2, 3. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Taurus? Di sini ada 6 of Swords, 2 of Swords, dan Wheel of Fortune. Wah, nikmatilah hidupmu. Ingat, hidupmu ini dipakai untuk berbahagia. Sangat disayangkan kalau hidupmu dipakai untuk tidak berbahagia. Ingat, hidup ini hanya sementara. Pakailah untuk hal-hal yang positif agar hidupmu tuh bisa bermanfaat untuk dirimu dan orang lain. Ya, tinggalkan orang-orang yang tidak mencintaimu. Jangan berharap dengan orang yang tidak menginginkan kamu atau tidak mencintaimu. Fokuslah sama dirimu dan fokuslah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan kamu berharap si A berubah dirinya. Kalau tidak mau berubah ya biarin aja. Gak usah terlalu menjadi pahlawan kesiangan untuk bisa membuat dia berubah. Ingat, yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Ya, jadi kalau memang kamu tidak diinginkan, pergilah. Jangan bertahan di situ. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau kamu ada di circle toksik, kamu yang harus bisa menghindar, bukan suruh mereka berubah. Kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Karena perubahan itu dari diri mereka. Kalau diri mereka nggak mau berubah, kenapa kamu yang harus bertahan di situ? Sama saja kamu menyakiti dirimu sendiri. Ya, ibaratkan kamu itu ada di dalam duri. Ya, hati-hati. Ya, biarlah semesta yang akan menyadarkan mereka dengan cara semesta. Kamu membenahi dirimu dan fokus pada orang-orang yang mencintaimu. Ya. Dan jangan pernah ada sakit hati, marah, kecewa terhadap perlakuan mereka. Biarkan aja ya, karma selalu ada. Benahi dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu, dan maafkan juga kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Jangan ada dendam, jangan ada sumpah serapah ataupun kekecewaan ya. Jadi seperti gitu, bahagiakan dirimu sebelum kamu dibilangnya
membahagiakan yang lain, karena terkadang kita mengorbankan kebahagiaan kita untuk orang lain. Ya, hati-hati, harus tahu kita dulu dibahagiakan, setelah itu baru orang lain. Jangan mengorbankan diri sendiri, ujung-ujungnya kamu terluka karena perbuatan mereka yang menganggap kamu atau kebaikan kamu itu atau tidak menghargai kebaikan kamu, atau memandang enteng kebaikan kamu. Ya, jadi nggak usah terlalu pedulikan pada siapapun. Benahi dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Seperti gitu. Taurus, semoga resonate. Oke. Untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak. Dimana kita ke inisial dulu, kamu ada terkoneksi dengan huruf I, C, X, P, E, Q, D, T, S. Maaf berisik ya, anak saya ada di samping soalnya. J, O, Y, R, Z. Ada juga H, U, ya, ada E, M, K, dan F. Jadi untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan huruf I, C, X, P, E, Q, D, T, S, J, O, Y, R, Z, H, U, E, M, K, dan F ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin dari inisial kamu tidak terkoneksi, oke, maaf berisik ya, tetangga lagi pembangunan soalnya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas ya. Maaf ya, di sini banyak berisiknya ya. Semoga kalian tetap tidak bosan-bosannya mendengarkan readingan saya. Oke, untuk koneksi zodiak ya. Mungkin kamu terkoneksi secara zodiak, walaupun mungkin koneksi di inisial tidak ya. Saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Taurus, Cancer, Pisces. Ada juga di sini Libra, ada Aries, Leo, dan ada Scorpio. Oke, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Taurus, Cancer, Pisces, Libra, Aries, Leo, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.